Halo semuanya, saya Wisnu Tami. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana untuk membuat esai yang baik bagi pemula ya. Karena beberapa akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa bagaimana sih untuk membuat esai yang baik itu seperti apa. Kemudian tugas-tugas di perkuliahan juga banyaknya berkaitan dengan membuat artikel opini. Nah, kita akan bahas bagaimana untuk membuat esai yang baik bagi pemula, khususnya bagi mahasiswa yang masih tingkat 1, tingkat 2 yang masih belajar untuk menulis. Yuk kita simak bersama-sama. Nah, di sini memang kalau setiap saya perkuliahan di awal itu saya akan selalu mengatakan bahwa ada 3 keterampilan yang harusnya dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah keterampilan membaca, yang kedua adalah keterampilan berbicara, dan ketiga adalah keterampilan menulis. Kenapa ketiga hal ini harus dimiliki oleh mahasiswa? Karena tiga hal ini akan saling berkaitan. Ketika mahasiswa itu sering membaca, pasti dia akan bisa untuk berbicara dengan lancar berdasarkan dari data dan fakta yang ditemukan dari hasil bacaannya. Kemudian yang kedua, ketika dia bisa untuk ataupun ketika dia sudah lancar ataupun dia sudah rajin untuk membaca, dia pasti akan punya perbendaharaan kata yang banyak untuk dia menjadi seorang penulis gitu. Nah, ketika menulis ini perlu untuk sering dilatih ya, karena menulis ini memang keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Jadi nulis yang sederhana sampai ke nulis yang paling rumit, dan di akhir nanti akan menulis skripsi itu memang harus betul-betul sudah sering melatih diri untuk menulis dan menuangkan ide gagasan pikirannya melalui tulisan. Nah, kita dimulai dari apa itu esai. Esai itu adalah sebuah opini, sebuah argumen, sebuah pemikiran ataupun provokasi tentang sesuatu. Nah, esai ini terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Namun, dalam artikel esai ataupun artikel opini ini tidak perlu ditulis subjudul pendahuluan, isi, penutup ya. Jadi memang tidak perlu dituliskan itu pendahuluannya sebelah mana, isinya sebelah mana, dan penutupnya sebelah mana. Tapi memang esai terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, esai sendiri ada beberapa tipenya ya. Ada esai deskriptif, ada esai explanatory, naratif, dan juga dokumentatif. Ada juga persuasif sebetulnya gitu. Nah, kalau esai deskriptif ini berarti untuk menggambarkan tentang sesuatu, kalau explanatory berarti menjelaskan sesuatu, naratif untuk menceritakan sesuatu, dan dokumentatif itu biasanya berkaitan dengan seperti apa kegiatannya, kemudian didokumentasikan melalui berita acara ataupun artikel tentang kegiatannya seperti itu. Nah, kita akan fokus pada esai deskriptif dan esai explanatory kali ini ya. Langkah membuat esai sendiri kalau saya melihatnya ada 7 ya, meskipun ini bisa juga ada yang beberapa langkah gitu. Tapi secara umum akan ada 7 langkah. Yang pertama adalah tentukan dulu topik permasalahannya. Biasanya dosen itu pasti akan, ataupun kalau lagi lomba gitu ya, pasti ada topik besar gitu, ada tema besar. Nah, tema ini teman-teman jadikan sebuah topik. Kemudian teman-teman lebih spesifikkan lagi mau difokus sebelah mana topiknya itu. Setelah mendapatkan topik itu, yang kedua teman-teman membuat outline. Nah, outline ini adalah salah satu hal yang paling penting ya. Jadi kalau teman-teman sudah menentukan topik, kemudian teman-teman buat outline dulu, jangan langsung membuat narasi esainya atau paragraf esainya seperti apa gitu, karena itu akan capek ya. Kalau outline ini sebetulnya tidak ada patokannya seperti apa, hanya saja kita punya kerangka utuh untuk nanti artikelnya jadi itu seperti apa. Dari mulai misalkan teman-teman menjelaskan bagaimana ataupun menjelaskan gambaran umum tentang apa yang teman-teman tulis, kemudian teman-teman buatkan faktornya misalkan, kemudian teman-teman buatkan dampaknya nanti apa, kemudian solusinya apa. Jadi ini outline ini adalah kerangka yang nanti teman-teman menjadi patokan tulisan teman-teman yang akan dibuat itu seperti apa gitu. Nah, kalau outline ini sudah jadi, teman-teman boleh lagi moodnya mau tulis dampak dulu, misalkan mau nulisnya tentang faktor dulu, mau nulisnya tentang simpulnya dulu, itu juga boleh itu, karena secara kerangka sudah jadi dulu gitu. Kemudian perhatikan juga langkah selanjutnya adalah membuat esainya ini mau formal atau santai gaya bahasanya. Kemudian cari referensi yang dapat mendukung pemikiran teman-teman ini. Kemudian buat esai dengan argumen yang runut, kemudian kesimpulan dan juga sarannya harus jelas ya gitu. Kemudian cek ulang setelah selesai. Artinya cek ulang setelah selesai ini jangan sampai nanti teman-teman setelah menulis kok bingung dengan tulisan sendiri seperti apa ya gitu. Nah, teman-teman coba lagi dibaca lagi berulang-ulang, minta pendapat dari temannya juga seperti apa misalkan. Kemudian apa
lihat lagi referensinya sudah menguatkan belum dengan argumen teman-teman. Jangan sampai argumennya hanya menjadi suatu asumsi saja, tapi ternyata asumsi itu memang didukung oleh data yang kuat. Seperti itu akan menjadi esai yang lebih bagus. Nah, kita bahas satu-satu deh, dari mulai topik dan judul dulu ya. Nah, untuk mencari topik dan judul itu pilih yang teman-teman sukai dulu. Teman-teman yang sukai seperti apa, kemudian supaya kalau yang disukai itu kan berarti nanti kita ada minat ya untuk menulisnya. Jangan sampai tulisannya ini menjadi tulisan yang tidak selesai, seperti itu teman-teman. Yang kedua, yang sedang tren saat ini berbicara tentang apa, membahas tentang apa, teman-teman bisa masuk ke situ. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang trennya tentang apa, misalkan teman-teman boleh ikuti tren tersebut ya, tulisannya sekarang yang sedang hangat lagi bahas apa sih akhir-akhir ini, misalkan seperti itu. Kemudian atau kontra dengan kebanyakan orang, misalnya ya ketika teman-teman melihat kok ini semua orang kontra dengan satu hal tertentu gitu ya. Nah, teman-teman justru harus melihat dari sisi pandang yang lain, misalkan, oh ini ada kok nilai plusnya gitu, oh ini ada kok suatu hal yang positifnya. Nah, teman-teman artinya melihat dari apa yang tidak dilihat dari orang lain gitu. Kemudian lebih detail dari yang orang lain pikirkan. Ini juga bisa jadi referensi. Artinya topik itu ketika yang lain misalkan lebih general, berbicaranya lebih umum, yang ditulis itu masih secara umum, teman-teman bisa lebih detailnya lagi gitu. Misalkan dianalogikan, misalkan suatu orang, banyak orang berbicara tentang motor, teman-teman lebih spesifik lagi bagian tentang motornya, tentang apanya gitu. Nah, itu yang bisa jadi daya tarik dari tulisan yang lain itu. Kemudian hal atau judul yang teman-teman tulis ini adalah hal yang menarik untuk didiskusikan gitu. Artinya menarik ini memang ini bisa menjadi pemicu dari setelah ada tulisan ini tuh tetap bisa untuk didiskusikan loh. Oh, ternyata ada juga tulisannya seperti ini. Oh, ternyata tulisan yang lain seperti apa sih, kita diskusikan bersama-sama, misalkan seperti itu. Nah, di bagian pendahuluan ini harus dibuat semenarik mungkin, teman-teman. Karena memang yang namanya pendahuluan, kita sendiri mungkin merasa bahwa kalau kita di awal-awal melihat tulisan dan tulisannya itu ternyata tidak menarik, kita pasti tidak akan melihat tulisan itu sampai selesai, benar nggak gitu. Jadi pasti tulisannya itu harus dari awal sudah ada daya penasaran gitu. Jadi kalau tulisan ini membuat kita penasaran, pasti itu akan orang akan lanjut untuk melihat tulisan yang kita tulis gitu. Kemudian angkat dasen dan dasolennya, artinya ada gap antara permasalahan dengan yang terjadi di lapangan, atau ada gap dari teori dan permasalahan yang terjadi di lapangan itu seperti apa gapnya. Nah, itu teman-teman bisa angkat sebagai pendahuluan. Kemudian teman-teman harus menuliskan kenapa hal ini menarik gitu. Teman-teman boleh di paragraf, ada satu paragraf khusus misalnya ya, tentang yang membahas kenapa sih hal ini menarik untuk kita simak, kenapa hal ini menarik untuk kita diskusikan, kenapa hal ini menarik untuk kita bicarakan hari-hari ini, misalkan itu. Nah, beri 3 sampai 5 alasan. Lebih bagus lagi disertai referensi yang mendukung. Misalnya, kenapa hal ini menarik untuk kita diskusikan? Alasan pertama adalah ini. Nah, kemudian hal ini didukung oleh referensi siapa gitu, misalkan dicantumkan saja di situ, tidak apa-apa. Itu kalau lebih bagus ya, lebih bagus lagi karena ada referensinya. Kemudian di pendahuluan ini argumen sebelumnya sampai mana, teman-teman bisa berangkat dari situ. Misalkan teman-teman berangkat dari pendapat siapa gitu ya, kemudian ataupun teman-teman sebelumnya pernah melihat tulisan siapa. Nah, mereka ataupun tulisan yang teman-teman tadi lihat itu sudah sampai mana, teman-teman melanjutkan tuh dari pemikiran yang sebelumnya, misalkan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah solusinya kira-kira apa nih, dan bagaimana teman-teman harus menemukan pentingnya ide saya ini pentingnya loh di sini loh gitu, pentingnya tulisan yang saya angkat tuh di sini. Itu teman-teman harus bisa mengungkapkan itu di bagian pendahuluan. Untuk di bagian isi, teman-teman perkuat isi outline-nya. Kalau tadi outline itu sebuah kerangka, ada teman-teman tinggal kembangkan outline tadi menjadi kalimat-kalimat yang utuh gitu. Nah, kemudian kalimat yang utuh tadi teman-teman kembangkan menjadi paragraf yang utuh. Ingat bahwa paragraf ideal 3 sampai 5 kalimat. Meskipun tidak ada yang baku sih, tapi biasanya 3 sampai 5 kalimat, karena dalam satu paragraf itu kan pasti ada kalimat atau paragraf inti dan paragraf pendukung gitu ya, atau kalimat inti dan kalimat pendukung. Jadi jangan sampai satu paragraf itu tidak ada isi inti kalimatnya sebelah mana gitu. Nah, itu harus ada mana yang kalimat inti, mana yang kalimat pendukung. Kemudian ini juga sama, argumen harus didukung referensi atau penelitian yang sudah dilakukan ataupun didukung oleh data di lapangan seperti apa. Nah, ini teman-teman harus melakukan riset secara online boleh, cari referensi-referensi dari jurnal boleh, untuk menguatkan gagasan yang teman-teman sedang kembangkan sekarang di tulisan ini gitu.
Nah, ini juga penting nih dalam menanggapi permasalahan yang teman-teman tulis ini, posisi kita sebagai penulis ada di mana gitu. Jadi posisi kita ini penting karena untuk melihat ke depannya kita pro dan kontra terhadap sesuatu itu harus penting ya untuk melihatnya sebagaimana kita posisi ini dukung nih tentang A itu, kita kontra tentang A nih, itu pasti harus teman-teman apa kembangkan lagi di situ. Di bagian penutup bahwa kesimpulan ini harus jelas ya, harus jelas dan ringkas sebetulnya gitu. Jadi memang yang namanya kesimpulan itu ya harus jelas. Dari ketika di awal kita membahas tentang apa, kita mendiskusikan tentang apa, ya menurut kita kesimpulannya apa sih dalam tulisan ini gitu misalnya. Kemudian tadi juga menjelaskan bahwa posisi kita ini ada di mana gitu, mau pro atau kontra atau kita kembalikan ke pembaca lagi deh gitu. Kalau dari saya sebagai penulis, misalkan saya hanya menjelaskan ini, solusinya seperti apa, kemudian posisi teman-teman yang pembaca seperti apa, silahkan kembalikan lagi ke pembaca, itu juga sebenarnya bisa. Nah, yang jelas kesimpulan ini harus tetap dalam topik ya, artinya tidak boleh keluar dari topik karena jangan jangan melenceng dari apa yang kita bahas dari awal tadi. Dan yang terakhir jangan lupa juga cantumkan referensinya. Nah, sedangkan yang harus dihindari adalah yang pertama plagiasi ya. Plagiasi di mana-mana itu memang sangat dihindari. Jadi jangan sampai teman-teman untuk menulis esai artikel opini ini teman-teman jangan plagiasi seluruh ataupun sebagian dari tulisan orang lain gitu karena kita harus otentik ya ketika menulis esai, menulis artikel opini ini harus tulisan otentik kita sendiri yang bikin gitu. Dan juga jangan menggunakan AI ya, kalau sekarang memang banyak juga yang bisa menggunakan AI juga jangan digunakan karena ini proses berpikir kita sebetulnya, proses berpikir kita sebagai manusia ya, sebagai mahasiswa, bagaimana untuk kita menuangkan gagasan pikiran kita nih dituangkan dalam satu tulisan gitu. Itu kan bagaimana kita untuk berpikir kritis ya. Dan yang harus dihindari adalah kita jangan sampai menyudutkan orang secara pribadi dalam artikel yang akan kita publikasikan di media ini. Jangan sampai kita menyudutkan secara pribadi. Kemudian tidak boleh juga menggunakan sentimen sara. Ini juga agak bergesekan nantinya kalau misalnya menggunakan sentimen sara. Ini bisa justru kita sebagai penulis yang akan bisa kembali ke kita lagi nantinya hal-hal yang buruknya seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mau menulis. Bagi yang pemula ya, kalau yang sudah expert mungkin ini tidak diperlukan lagi. Tapi siapa tahu ini bisa berguna untuk teman-teman yang mau menulis. Dan jangan lupa setelah tulisan itu sudah selesai jadi, teman-teman minta pendapat deh dari orang lain. Atau lagi kalau misalkan teman-teman punya klub menulis gitu ya, tukar pikiran dengan orang lain. Oh, ini tulisan saya begini, oh tulisan saya begini. Pasti setiap orang punya gaya selingkung tulisan yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalkan gaya selingkung ini yang berbeda, nggak masalah. Yang penting dari situ nanti bisa pendapat teman-teman dari pendapat orang lain, teman-teman ini pendapatnya bagus nih untuk pendapat bagus tulisan saya. Kemudian itu teman-teman edit lagi, teman-teman rombak lagi, baru kemudian dikirimkan ke media, baru kemudian dikirimkan ke perlombaan, itu pasti akan punya hasil yang lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.